Soalnya kan badannya kan gede ya. Iya bener gede namanya ini kan. Terus agak-agak melotot jadi gak Ganjeng. ya, masa kita busuk kayak hewan gitu kan. Jumlah limit pinjamannya tinggi, bunganya rendah. Lagi jumpa lagi di Bang Jaga Channel. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang sangat panas guys, bikin heboh netizen dan jadi bahan perdebatan di mana-mana. Yap, Aura Cinta kembali diundang ke podcast dan kali ini dia nggak tanggung-tanggung guys. Dia menuduh Kang Deddy Mulyadi mengirim preman untuk mengintimidasi keluarganya saat proses penggusuran. Wah, makin panas guys. Bener nggak sih preman beneran atau cuma petugas lapangan aja? Haha. Bagaimana reaksi host podcast pas dengerin narasi kontroversial dari Aura Cinta? Yuk langsung aja kita simak bareng-bareng. Jadi aku tuh berani menyuarakan ini tuh karena aku mau membantu lingkungan aku sekitar ya, termasuk orang tua aku untuk menyuarakan hak, dimana hak ini untuk kemanusiaan. Soalnya penggusuran ini itu aku rasa ini ada hak kemanusiaannya ya. Maksudnya gimana misalnya? Kan itu memang kalau menurut Pemda Jawa Barat ya, apa sih? Negara segala macam. Baru tinggal sekitar 20 tahun ya kalau nggak salah. Lama juga ya. Itu gimana? Penggusurannya kurang manusiawi, memang nggak ada sosialisasi atau Gitu. Jadi penggusuran ini kurang manusiawi ya menurut aku. Terus karena dari caranya ini kita buat surat kembali pergi di lokasi itu tuh kayak kurang ada manusianya, Jadi pertama itu kan dikirim ada beberapa satpol pp ya, ngasih SK surat gitu sampai beberapa kali. peringatan? Peringatan. Tapi tuh nggak jelas ini tuh penggusuran yang mau dibuat apa, proyek dari siapa. Awalnya itu kan nggak tahu ya proyek dari siapa, itu tuh nggak jelas. Terus orang tua aku sendiri bahkan warga sekitar ini nih dikirimin 3 preman ya dari Pemda tuh apa gitu. Nah di situ tuh ngomong kalau misalnya harus cepat-cepat pergi dari situ, terus juga bilangnya nggak ada kompensasi. Nah mulai dari situ aku berani untuk bikin video kayak gitu, soalnya aku gimana sih cari cara biar protes gitu. Soalnya sebelumnya papaku juga sama lingkungan sekitar tuh udah nyari cara biar notis, udah datang ke gedung. Pemda. Iya bukan Pemda, ke gedung. Bupati di Jawa Barat atau di Bekasi gitu ya? Ya, cuman belum ada respon. Suratnya katanya cuma nyampe di pegal, cuma belum nyampe ke bagian atas. Gitu. Itu preman maksudnya ada intimidasi atau gimana? Ada intimidasi. Bilangnya sih waktu itu aku kurang terlalu jelas sih, soalnya aku lagi belajar yang di intimidasi itu apa. Ganjeng. Ya, pekerjaan sih lebih ke ngasih peringatan, cuma peringatannya itu agak sedikit kasar ya. Soalnya kan badannya kan gede ya. Iya bener gede namanya ini kan. Terus agak-agak melotot jadi bahasa bahasanya itu kan agak-agak Kasar nggak? bukan kasar, kayak sedikit membentak kan. Anda bicaranya dia intimidasi itu maksudnya berupa apa gitu? verbal. Ya verbalnya itu maksudnya harus cepat pergi dari sini atau apa gitu? Enggak sih. Ancaman fisik juga. Lebih ke ngasih tahu kalau penggusuran ini kan papaku kan bertahanin musyawarah ya, maksudnya bermusyawarah ya, lebih ke tujuannya ini sebenarnya apa iya gitu. Cuman ya kita kan disuruh dari yang preman ini kan ngomongnya kita kan disuruh dari atasan untuk melaporkan surat. Kalau misalnya bapak mau musyawarah juga ya percuma. Bapak kan sini tinggal di sini kan udah 20 tahun yang lalu, kan maksudnya udah 20 tahun. Bertahanin apa? Gitu maksudnya. Intinya sih diusir gitu ya. Jadi dia bilang ada 3 orang gede yang dikirim ya ngasih peringatan ke keluarga mereka. Dia sebut sebagai preman guys orang itu. Tapi guys coba simak baik karena peringatannya itu verbal, nggak ada ancaman fisik, hanya bicara tinggi dan agak kasar. Jadi mereka itu beneran preman atau cuman tugas lapangan aja guys? Coba pikirin. Kan kita nggak bertahanin kan, cuma kita kan minta hak kemanusiaan. Masa kita busuk kayak hewan gitu kan? Busuknya kayak hewan disuruh pergi tinggal pergi gitu, nggak ada kompensasi. Minimal sih adalah kejelasan gitu. Apa gitu? Itulah aneh guys. Dan ini menimbulkan pertanyaan baru ya, kenapa harus disebut preman kalau emang mereka petugas resmi? Ya sebut aja petugas, ya kan? Jadi kalau menurut aku guys, ini kayaknya sengaja dibesar-besarkan biar terkesan intimidasi kan. Nggak ada kekerasan fisik kok malah langsung disebut preman kan, di situ anehnya ya. Karena kalau cuma bicara tinggi ya kan, itu belum bisa digolongkan sebagai preman guys ya. Tapi mungkin petugas lapangan yang sedikit overacting gitu. Baru setelah viral karena video yang kemarin itu apa yang Mbak Aura rasakan dan bedanya apa mungkin sekarang sama sebelum? Iya. Ini followers kan soalnya ada banyak sisi negatif sama positifnya ya. Tapi lebih banyak positifnya sih kayaknya ya. Lebih terkenal juga, terus ada followers juga, terus endorse juga masuk. Iya. Berarti Itu sebenarnya endorse ini kan rame ya. Boleh disebut ya soal bintang iklan talent pinjol ya, pinjaman online itu kan viral kan. Itu apa namanya, memang ini perdebatan sih. Mbak Aura itu gimana ceritanya bisa jadi bintang Itu iklan? kan sebelum viral ya. Betul. Namanya netizen ya kita nyari-nyari kan. Iya betul, itu nyari-nyari itu sedangkan saya pribadi itu juga gak tahu videonya kapan diupload. Nah, tiba-tiba tahunya udah viral. Tapi itu tahun ini Terus di sekolah berarti? Udah lama.
itu masih kelas berapa tuh? SMA kelas 2, kelas 3 udah mulai masih sekolah nanti ya? Jadi calon bintang iklan Pinjol. Udah lama sih. udah lama ya. Apa namanya main sinetron, main sinetron kan ada juga viral tuh ya, orang mainnya Baura bukan gitu ya. Iya, itu. Itu sempat main berapa kali stripping gitu, figuran atau pemeran apa? Boleh cerita Sesuai kebutuhan sih di situ ada ikut beberapa di episode. tertentu ya. Itu yang buat pinjol itu sebenarnya kan aku kan sebenarnya talent ya. Jadi itu aku tuh dibayar, namanya talent kan melaksanakan Profesional ya. sesuai produser, sesuai prosedur lah ya. Bintang iklan ya kan, talent pinjol guys ya kan. Jadi tahunnya ini tuh dikasih script, terus tinggal sesuai kalimat-kalimatnya terus ya udah diambil videonya. Cuma masalah sebelumnya tentang pinjol itu aku nggak tahu. Jadi dari misalnya itu buat perusahaan apa? Aku nggak tahu. Cuma di tappingnya jadi di recording aja dikasih skrip. Iya, gitu aja. Cuma aku nggak tahu ini apa juga aku nggak tahu. Nggak mungkin ya. Itu proses rekrutan bintang iklannya gimana? Apa audisi gitu? Audisi Kan ya mustahil kalau dia nggak tahu pinjol itu kan, kalau kita lihat dari cara bicara dia yang lumayan mantap cerdas ya. Jadi soal jobnya itu mau sih sama Itu manajernya kan. Kamu pasti masih ingat gimana Aura Cinta promosiin aplikasi pinjol ya kan. Kalau kamu nggak yakin, kita tonton guys. Tapi kan saat agen pinjaman di aplikasi pinjaman daring yang resmi, jumlah limit pinjamannya tinggi, bunganya rendah, dan tenornya panjang. Nah, semuanya itu ada di 360 kredit. Limit pinjaman sampai 80 juta. Bunga super rendah mulai dari 0,03%. Tenor cicilan bisa disesuaikan mulai dari 3, 6, 9, atau 12 bulan. Dia tahu banget angka limit, bunga, tenornya, tapi katanya dia cuma baca doang guys. Kok bisa sedetail itu kan? Tapi dia ngomong dia itu nggak tahu guys tentang pinjol. Ini bukti kalau dia benar-benar tahu apa yang dia iklankan guys. Bukan sembarangan talent yang cuma baca skrip doang ya kan. Dia tahu guys, tapi dia nggak ngaku ya kan. Jadi guys, setelah lihat ini kamu bisa menilai sendiri gimana ya. Tapi Mbak Aura kalau sama Pak Gubernur sendiri ada sakit hati nggak sih? Kemarin kan sempat, maksudnya ya agak panas gitu ya debatnya ya. Ada nggak? Ada. Jago deh ngorek-ngorek guys. Masalahnya ini kan aku kan datang ke situ kan mau bahas pembicaraan ya. Terus tiba-tiba malah kebahas wisuda dan itu kan kamera ya. Aku pikir tuh buat data pribadi. Ini dihapus. Emang di awal nggak bilang itu mau di-upload buat konten saya gitu, channel itu. Nggak ada konfirmasi kalau misalnya diupload di YouTube. Tiba-tiba taunya pagi-pagi dikabarin sama mama sama papa. Lo ini viral lagi, udah kali hujat lagi 2 kali. Ini pertama yang konten di lokasi penggusuran itu ya. Ini pasti bilang dari Iya, ini kan. itu yang viral. Miskin yang sombong ya. Terus yang kedua wisuda itu. Iya. Soal wisuda ya. Ini kan justru yang soal wisuda yang ngambil ya. Iya. Ke mempertahankan mendapat wisuda itu. Bagian mana perkataan Pak Gubernur yang bikin Mbak Aura mungkin ngerasa kurang berkenan atau gimana? Yang waktu ditembak. Kamu miskin tapi jangan sombong ya. itu Coba dia. itu ngomong ya. Kira-kira yang itulah ya mungkin. Terus jadi pas dulu aku malah bermenangis sampai kehantam. Tapi jangan sampai nangis, boleh sampai nangis gitu. Kuat juga tuh ya. Belum itu saya kuat kalau di posisi dia ya. Berarti guys bisa kita bayangkan kalau dia ini kan bukan orang miskin ya kan, dia orang kaya, makanya dia marah dibilang miskin kan, karena dia udah pernah pinjol, dia juga pernah main sinetron ya kan. Masa saya umur saya masih main-main. Tapi setelah dialog itu di apa namanya di luar kamera mati segala macam, ada obrolan nggak sama Kang Deddy? Ada pulang gitu aja semua. Padahal masuk Kang Deddy bilang miskin tapi jangan sombong ya kan, itu maksudnya ya kan lebih ke teguran halu ya, agar kan kita tuh jangan sombong, tetap rendah hati meski di dalam kondisi sulit kan. Tapi Aura Cinta dia malah tersinggung pula guys. Gimana itu guys? Unik juga pemikirannya kan. Jadi guys kesimpulannya kan, menurut aku Aura Cinta ini memang punya suara yang ingin didengar guys, tapi dia speak up agak berlebihan dengan menyebutkan adanya preman dari Pemda. Dia malah bikin fitnah yang bisa mencemarkan nama baik pejabat daerah gitu ya. Jadi buat kamu ya kan, jangan cepat percaya sama narasi yang dibangun oleh satu pihak doang guys. Kita harus selalu cari fakta dari kedua belah pihak guys. Kalau dalam Islam disebut tabayana ya kan.
pastikan kebenarannya dulu ya kan. Nah gimana menurut pendapat kamu guys? Oke, saya juga videoan sampai sini, sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau ada kata-kata yang salah mohon maafkan, kalau ada tanggapan, sanggahan, opini dan kritik jangan ragu untuk tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Mantap guys ya kan? Nanti kita bahas lagi yang lebih panas ya kan?